Assalamualaikum, teman-teman cerita untung, pernah nggak mendengar kata zarah? Mungkin ada sebagian yang sudah mengetahui bahwa zarah adalah benda terkecil yang ada di alam semesta. Sebagaimana dalam Al-Quran, Al-Zalzalah ayat 7 disebutkan, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Terus hubungannya apa sih biji zarah dengan nanoteknologi? Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, salah satu ilmuwan hebat yang paham dengan nanoteknologi, akan berbagi dan menjelaskan seperti apa sih nano itu. Benarkah makhluk dan benda di muka bumi ini adalah komponen nano? Yuk kita tonton Untung Cari Tahu Nanoteknologi di channel Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di Cerita Untung ya. Dan tentunya juga terima kasih untuk support yang selalu berdatang ke kita sampai sejauh ini. Terima kasih banyak, dan tentunya juga kita selalu akan memberikan setiap episodenya sesuatu yang bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kita ngobrolnya sekarang gitu, apalagi mungkin kalau teman-teman apal surat Al-Zalzalah, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah dan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal kita buruk atau baik, sekecil biji zarah ini pasti akan ketahuan. Nah, biji zarah orang bilang adalah partikel terkecil yang bisa diukur manusia, katanya gitu. Nah, sekarang di dunia sains, biji zarah ini apa sih? Langsung kita ketemu dengan Prof. Nurul. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih nih, Prof, untuk datang ke sini, Prof. Alhamdulillah. Sebuah kehormatan bagi kita nih, apalagi untuk seorang perilmu, dan juga mungkin sekarang ini bisa kita mendapatkan edukasi ini, Prof. Yang saya ungkapkan tadi, partikel terkecil. Nah, ini saya penasaran nih. Iya. Apalagi dari saya nonton video dari Prof lagi ngejelasin di TED waktu itu ya kan. Ibaratnya itu apa, ada partikel apa? Ya, kalau ukuran nano ukuran. Nanoteknologi ya, ukuran nano. Nah, itu 1 dibagi 1 miliar ya. Kalau jadi 1 meter itu di 1 nano itu adalah 1 dibagi per 1 miliar kalinya ya. Itu nano. 1 dibagi 1 miliar kalinya. Ya. Nah, itu berarti ukuran nanometer. Berarti 1 pangkat minus 9 ya, meter. Kita kan meter nih, orang ini berdimensi meter ya. Jadi kita tuh dalam-dalamnya tuh 1 kecil kali. Enggak, itu udah habis itu lewat itu lagi udah nggak ada. Sebenarnya ada. Jadi di bawah itulah zarah tadi. Bahkan di bawah itu lagi. Di bawah itu nanti ada namanya zarah yang tadi, atom tadi. Kalau zarah mungkin secara umum ya kita menerjemahkan di dalam ilmu sains yang mungkin diakui oleh sekarang ya, zarah tadi atom ya. Jadi lebih kecil dari nano ini. Lebih kecil daripada nano. Ya Allah. Sedangkan nano sendiri aja ini sesuatu. Ya. Ini makhluk apa sih, Dok, nano ini? Ya, nano ini ukuran ya, sebenarnya ukuran yang jadi gini. Mungkin kita akan jelaskan sedikit tentang zarah tadi. Zarah itu adalah sejenis 1 titik ya. 1 unsur, 1 titik yang dimensinya itu single. Maksudnya single itu ya 1 aja titik nih. Titik single. Di dunia ini ada 116 ya unsur yang mungkin dikaitkan dengan nama zarah. Semua universe, seluruh benda di muka bumi ini, baik itu benda mati, benda hidup, di bulan, di matahari, dan di mana-mana seluruh dunia ini hanya terdiri dari 116 titik tadi. Titik itu adalah zarah tadi. Jadi Allah hanya untuk menciptakan alam semestanya hanya menciptakan 116 zarah tadi. Alam semesta ini? Iya. Maksudnya 116 zarah? Zarah, iya, atom. 116 atom tadi. Jenis atom. Yang ukurannya 1 titik-titik tadi. Yang mana berbeda di dalam berat dan ukurannya sedikit-sedikit berbeda. Baru zarah tadi berkumpul membentuk susunan yang mana pada bentuk kristal atau berbentuk molekul-molekul tertentu yang pada saat berukuran
2 nano itu ukurannya kristalnya berbentuk kayak misalkan nih DNA-nya manusia kita. Kita ini DNA-nya 2 nano. 2 nano. Terdiri dari sekelompok. Waduh. 1 triliun ada? Mungkin kurang dari segitu ya, miliaran ya. Miliaran. Kumpulan tuh nempel membentuk tertentu, kunci tertentu kayak Lego. Nah, ini menjadi cikal bakalnya Nurul seperti ini. Setiap manusia punya pola yang sama atau berbeda di situ? Jadi di level sekecil itu pun kita udah berbeda nih? Ya betul. Dibedakan di ukuran nanonya. Kalau kita bicara masalah, subhanallah ya, ini Allah menyebutkan di bawah ukuran nano, semua manusia itu sama, semua benda di muka bumi ini bahan bakunya sama. Kenapa kita berbeda? Berbeda di ukuran nanonya. Mulai dari nanonya. Waduh, karena apa? Itu yang menyusun, membentuk pola Lego baru sebagai Lego dasar terbentuknya manusia dengan karakter tertentu. Jadi Allah membuat karakter tertentu di ukuran nano itu, sehingga kita memiliki perbedaan warna kulit, bentuk tangan, wajah, itu di ukuran nanonya, Pak. 2 nano aja, 2 nano aja DNA itu dari miliaran. Iya, dari miliar atom. Nah, kalau badan kita ini berapa nano? Waduh, banyak. Miliaran kali. Iya. Kapitalisasinya udah. Tapi mereka pola susunannya tadi sama. Polanya di ukuran DNA tadi dia bentuknya seperti ini. Terus dia menyusun seperti itu terus memanjang gitu sehingga terkodifikasi bentuknya kayak gini gitu ya. Dengan karakter yang seperti kita buat seperti ini. Baik itu fisik secara fisik, warna kulit, bulatan mata, panjangnya, kuku macam-macam itu dari kodifikasi ukuran nano DNA tadi, yang mana disusun oleh zarah tadi. Ya Allah. Jadi terkodifikasi maksudnya tercoding kita nih. Ya harusnya. Berarti orang yang nggak percaya kalau ada Tuhan ini kan bilang, ya. Ini polanya memang gitu orang jadi gitu. Kalau secara ilmu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini pasti ada yang tangan, ada yang ngoding. Iya. Nah yang ngoding ini siapa? Ada yang menyusun membikin. Ya Allah, merinding saya dengar. Iya, subhanallah. Jadi bahkan kalau ya nanti kita akan baca ini kan level di mana yang teridentifikasi oleh manusia ya. Jadi atom tadi zarah. Tapi sebenarnya kalau di bawah zarah, penyusun zarah atau atom tadi, ada lagi nih kita akan bahas lebih dalam ya, bahwa sebenarnya manusia ini di balik ini semua sebenarnya seperti tidak ada sebenarnya. Seperti nggak ada itu maksudnya? Sebenarnya dari nothing maksudnya? Dari nothing. Ini kita bahas masalah atom dulu yang teridentifikasi. Maksudnya yang bisa diukur dan dilihat oleh manusia sekarang. Dengan sekarang saya punya alat misalkan namanya TEM, Transmission Electron Microscopy misalkan. Atau kita punya STM ya. Yang jelas kita bisa melihat ukuran bentuk atom itu yang bulat gitu ya. Tapi sebenarnya tahu nggak ya mungkin pemirsa semuanya ya. Satu atom itu sebenarnya misalkan atom hidrogen ya, satu zarah tadi. Itu adalah ada inti atom dikelilingi oleh elektron yang sangat cepat sekali. Bumi dikelilingi bulan. Bumi ini kan dengan bulan jauh ya caranya. Tapi kenapa bulan tidak lepas daripada bumi, berkeliling terus? Atom itu seperti itu. Atom hidrogen dikelilingi oleh elektron, mengelilingi inti daripada hidrogen, berputar sangat cepat inti daripada atom. Walaupun dia nggak seakan-akan seakan-akan dia itu kan saking cepatnya berputar, seakan-akan dia ada di mana-mana. Tahu nggak, Pak Untung ya? Jadi ukuran daripada jarak daripada inti atom dengan elektron, yang tadi zarah tadi, ternyata perbandingannya 1:10.000. Jadi gini, kalau saya ini inti atom, Nurul ini inti atom ukurannya meter, maka elektron yang memutari saya itu 10 kilo dari sini.
Ya, oh. 10 kilo berarti mana nih? Berarti kecil banget dong itu ya? Lebih Kecil banget. lagi deh. Yang dari yang dilihat itu masih 10.000-nya lagi. Betul, 10.000-nya. Itu namanya intinya inti. Itu inti atom. Itu Masih atomnya aja. belum. Intinya inti atom itu. Intinya zarah tadi. Itu yang itu nggak bisa dilihat oleh manusia lagi kalau itu udah. Kita kayak tak terhingga dong, Prof. Hampir nggak terhingga dong jatuhnya. Makanya kalau dibilang nurul, intinya nurul kalau atomnya itu digembosin dalam arti elektronnya maksudnya elektronnya diputus, dihilangkan, yang berputar tadi itu dihilangkan, sudah tidak ada putaran lagi, dia nempel ke intinya. Berarti nurul ini yang ukurannya 2 meter sama dengan 0,2 mili atau 200 mikron. 200 mikron itu debu. Jadi ini kita cuma kelilingnya tok nih. Ya. Ini dihilangin tos. Jadi aslinya segitu. Kalau diambil, digembosin, elektronnya diambil, yang berputar itu dihilangin. Tinggal intinya saja. Seukuran rambut ini. Jadi nurul ini seukuran rambut. Banget kita sebenarnya ya. Itu intinya zarah. Belum intinya zarah lagi, itu namanya kuah. Ya benar, berarti orang kalau ngerasa bahwa sesuatu itu kayak orang yang hanya percaya fisik karena perlu dilihat aja, itu sama kayak sebenarnya ya ke dalam keimanan kan kita percaya sesuatu yang nggak terlihat gitu ya misalnya, dan nggak bisa kita kalkulasi contohnya kan dari angka. Orang percaya ya 1 tambah 1 2 gitu, sedangkan mereka nggak bisa ngukur dari 1 ke 2 itu berapa angka gitu kan, itu nggak terhingga. Saya pikir ada ukuran mentok untuk manusia. Ternyata itu kalau saya bilang kita belum selesai. Yang kita mampu hitung belum sampai ke ujung gitu. Prof, tertariknya sama nano ini awalnya apa yang membuat Om sampai ke sana, Prof? Ya, sebenarnya kalau nano ini kan sebuah ukuran ya, yang mana ketika manusia mampu ya menciptakan istilahnya mengutak-utik ya, merekayasa benda-benda atau unsur-unsur tadi, zarah-zarah tadi, kita bicara masalah zarah tadi. Zarah-zarah itu kita gatuk-gatukan, kita rekayasa bentuk-bentuk tertentu sehingga membentuk sebuah kayak DNA baru. DNA baru ya. DNA baru yang ternyata banyak sekali yang bisa dibentuk. DNA baru ini maka akan muncul produk-produk atau benda-benda baru yang selama ini tidak ada, sehingga kita bisa membuat ya memang ini ilmu Tuhan dalam arti ilmu Tuhan itu dalam arti manusia bisa menciptakan benda-benda baru yang memiliki fungsi tertentu yang kita inginkan. Jadi yang sudah disediakan Tuhan ya. Yang disediakan Tuhan. Bahan bakunya kan sudah disediakan Tuhan, yaitu dalam zarah tadi kan disediakan Tuhan. Nah, ini kemudian kalau kita mampu menyusun zarah-zarah tadi dengan kombinasi-kombinasi tertentu membentuk satu ukuran kayak DNA tadi ya, ukuran tertentu dalam bentuk kristal dan lain sebagainya, kita akan bisa menciptakan benda-benda baru yang memiliki sifat-sifat yang memang tidak ada selama ini, yang berbeda dengan selama ini. Nah, ini nanti akan saya jelasin. Saya penasaran gini tuh. Apakah kalau analoginya supaya mudah ya, maksudnya bisa ditangkap nih. Atau zarah-zarah tadi ya, apakah ini seperti halnya kayak anak itu tuh punya Lego? Nah anak ini mau nyusun jadi mobil jadi. Betul. Ya Legonya ini, Lego betul kami hampir sama gitu kan? Betul, hampir sama. Disusun jadi pesawat jadi. Jadi orang-orangnya jadi. Betul. Tinggal kita mau nyusun seperti apa, udah disediain sama Allah nih Legonya nih. Iya. Kayak begitu analoginya? Ya bukan Legonya. Sebenarnya yang disediakan oleh Allah itu adalah materialnya, zarahnya. Jadi artinya bahan-bahan bakunya sudah disediakan untuk membentuk Lego itu. Betul. Sementara ini yang terjadi di alam dalam arti Allah menciptakan berbagai macam yang secara alami muncul. Misalkan nih, kenapa ada arang? Arang dan intan, pilih mana, Pak Untung? Pilih intan. Bahan bakunya sama loh. Oh sama itu? Sama-sama karbon, unsur C. Tapi kenapa yang satu intan keras, mengkilap, disukai para wanita dan bapak-bapaknya, ya kan? Sementara arang hitam jelek, ya kan? Itu tapi, obat sakit perut kalau gitu. Itu bahan bakunya sama, sama-sama zarahnya sama, ya di karbon. Tapi ketika dia bersusun membentuk tetragonal kristal, sehingga menjadi dia
apa namanya, diamond, isinya intan. Oh. Ketika dia menyusunnya begini, nempelnya begini, kemudian jadi begini. Ini jadinya arang, jadi kayak pensil. Kalau dengan zat yang sama ya, bahan yang sama. Sehingga ketika dia ditempelin ke kertas, digeser, ini lepas, ini nempel, jadilah pensil kita. Nah kan gitu nih. Ternyata bahan baku yang sama memiliki beda hasil kan, beda bendanya yang namanya. Akhir-akhir ini setelah ditemukan teknologi nano, ternyata arang ini dikombinasikan menjadi karbon nanotube, yang mana selama ini kalau intan itu kan mengkilap tapi tidak mengantarkan listrik, ya kan? Arang jelek, hitam, mengantarkan listrik. Karbon nanotube yang dibikin oleh manusia bentuknya seperti karbon cube tapi berlapis-lapis gitu ya. Ternyata dia kerasnya sama dengan intan, tapi dia bisa mengantarkan listrik. Jadi bisa kayak kombinasi. Kombinasi nih gimana nih? Itulah yang membuat booming dunia ini tentang nanoteknologi. Dengan teknologi nano ternyata Allah itu masih menyediakan kesempatan ruang-ruang orang berkembang, manusia itu untuk berkembang dengan tangannya, dengan kemampuannya, teknologinya untuk menciptakan benda-benda baru lain, yang sesuai dengan keinginannya dia. Coba subhanallah. Jadi, apa aja contohnya? Contohnya tadi karbon nanotube itu memiliki kekuatan 250 kali kekuatannya baja yang paling kuat di dunia ini sekarang ini. Oh gitu. Kekuatannya 250 kali dari arang. Kekuatannya 250 kali. Sehingga orang bermimpi sekarang kita bikin elevator dari muka bumi ke space shuttle, ke stasiun ruang angkasa pakai lift gitu kan, karya karbon nanotube tadi. Saking ditemukannya, wah kita bisa membuat ini dong. Ya sambil didesain, diukur, bikin kayak lift, elevator gitu kan, sampai ke luar angkasa 30 kilo itu. Kita kalau naik dari bumi ke 30 kilo bisa tuh karbon. Iya. Selama ini kalau kita naik pesawat ya dari Jakarta ke ini kan, ya kan ke Jawa itu kan 10.000, 3 kali lipatnya. Nah, dengan ditemukannya karbon nanotube. Ternyata tidak hanya itu, dari karbon sendiri kita bisa bikin fluorance. Fluorance itu kayak bola sepak ya. C60 namanya, karbonnya jumlahnya 60. Dia ternyata bisa menyimpan rongga-rongga ini, hidrogen sehingga menjadi sumber energi nanti. Jadi energi zat-zat tertentu bisa disimpan di situ banyak ya. Zarah-zarah yang lain bisa disimpan di situ sehingga menjadi sumber energi nanti masa yang depan. Artinya adalah ketika manusia bisa menguasai teknologi nano, dia mempunyai kemampuan untuk merekayasa material, untuk menciptakan benda-benda baru yang tidak ada selama ini, yang memiliki karakter-karakter kombinasi yang diinginkan oleh kita. Nah, Prof, kalau benda yang bisa di versi nano kan, apakah semua benda bisa? Semua benda bisa? Seharusnya. Atau justru buat benda baru bisa? Justru makanya sekarang ini dunia selama 20 tahun terakhir ini melakukan riset besar-besaran ya untuk mengalokasikan dana untuk meriset menggunakan teknologi R&D nano untuk menemukan sifat-sifat tertentu yang unik dari material zarah-zarah tadi yang dikumpul-kumpulkan ini jadi apa ini kan? Oh ternyata nano gold, emas misalkan ya, emas itu kan warnanya kuning, tidak bereaksi, betul nggak? Sangat stabil kuning. Ketika ukurannya emas lah. Ketika saya nanokan emas itu, ukuran saya halus sampai dengan 50 nano, 30 nano. Warnanya ternyata udah tidak kuning lagi, Pak. Apa warna? Jadi merah. Oh, merah? Hijau, merah. Berubah jadi merah loh. Emas kok jadi merah? Tapi jadi lebih bagus apa kan? Nah, ternyata memang benar begitu nih teknologi nano secara teknologi ya. Urutannya nano dimasukkan ke jadikan kosmetik ya. Nah, ini bisa efeknya bisa seperti itu, anti aging gitu. Anti aging, jadi malah ketuaan, bener. Jadi penetrasinya malah lebih bisa larut di gitu. Dalam, iya, di dalam tubuh kita kan. Ternyata dia memiliki fungsi yang tanda kutip yang spesial, yang memang disitulah dibutuhkan. Nah, subhanallah. Sehingga
dengan teknologi nano kita bisa merekayasa beras misalkan yang selama ini untuk bisa menciptakan pewarnaan kulit misalkan yang lebih baik misalkan ya selama ini kan harus pakai kimia ya, mereaksikan zat-zat kimia jadilah pewarna putih kimia gitu kan, yang mungkin ukurannya memenuhi ya. Nah, tapi dengan selama ini kenapa kalau kita tidak bisa menciptakan pewarna-pewarna alami yang tidak berbahaya ke dalam tubuh karena kita tidak mampu membuat ukuran nano tadi gitu. Nah, dengan penguasaan teknologi nano yang kita kuasai misalkan akhirnya beras yang warnanya putih sekali selama ini kita pakai untuk ya mungkin kecantikan tapi harusnya tebel-tebel gitu kan karena ukurannya bisa nano. Begitu kita bisa nano kan itu menjadi sesuatu yang ya persis menjadi pewarna pengganti daripada zat-zat kimia yang selama ini ada. Berarti barang yang di versi nano kan itu naik level gitu. Jadi naik level dan memiliki fungsi tertentu, fungsi yang memang diinginkan oleh kita. Dengan barang yang misalkan kita bisa menciptakan tadi ya kosmetik yang tidak berbahaya dari bahan baku makanan misalkan beras. Beras kan kita makan. Selama ini orang menciptakan kosmetik dari bahan-bahan kimia yang kalau terlalu banyak di dalam ditaruh di kulit di wajahnya nanti akan menghasilkan ya istilahnya ada iritasi bahkan ada cancer dan macam-macamnya kan. Nah dengan teknologi nano ini yang bahkan beras yang biasa kita makan pun konsumsi dengan teknologi nano ini bisa dijadikan sebagai pewarnaan alami yang tidak merusak dan bahkan mencerahkan secara alami ya? Dan tidak berbahaya. Pernah ada kejutan-kejutan pas jadi kok gini? Iya sering. Jadi ya, justru subhanallah ya. Berarti kalau di dalam orang-orang ilmuwan yang mengatakan masih banyak di dunia nano, maksudnya masih banyak di dalam dunia nano itu yang tidak kita ketahui. Karena nano itu sebenarnya mungkin sebagai ini ya gambaran. Nano ini rambut ini 50 mikron. Untuk bisa menjadi 50 nano, ini kan dibagi 1000 kalinya, bukan bagi 7 ya, 1000 kali. Ketika ukuran menjadi 300 nano, pembagian dari 600 ke 300 misalkan 300 nano, tiba-tiba mata kita ini tidak bisa melihat ukuran itu. Jadi rambut kita yang kita belah 1, 2, 3, 4 begitu ukurannya di bawah 300 nano. Saat itu juga mata nggak bisa melihat. Langsung transparan. Tidak bisa kelihatan. Padahal barangnya ada. Kalau dipegang masih ada nih. Ya mungkin dipegang itu dalam artian kita nggak bisa ngerasain sih. Cuman sebenarnya masih ada barangnya. Tapi mata kita udah nggak bisa lihat nih. Udah nggak sanggup lagi. Nggak sanggup lagi karena mata kita baru bisa ngelihat cahaya ini 300 nano. Di bawah itu kita udah nggak bisa ngelihat lagi. Ya, nih biar ilmunya nyampe, Prof, kita minum dulu, Prof ya. Kita jeda sebentar ya. Ini levelnya di atas kita banget nih kayaknya. Tapi bisa kita pahami. Iya. Bismillah. Jadi teman-teman gitu, dari pembicaraan barusan, jelas banget bahwa kita sebagai manusia ini punya banyak keterbatasan ya. Di satu ukuran tertentu bendanya masih ada, tiba-tiba benda itu bisa transparan. Iya. Jadi Prof bilang bahwa ukuran nano itu adalah kalau kita ambil rambut kita dipotong berapa kali? 1000 kalinya. Ini rambut kita adalah 1000 kalinya ukuran nano. Kalau rambut itu udah tipis, berarti ukuran nano itu kita akan bisa lihat karena udah saking tipisnya. Saking tipisnya. Bukan berarti nggak ada. Ada kita nggak mampu melihat. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita lihat bukan berarti nggak ada, gitu ya. Ini ada berarti ya. Nah, orang beranggapan kan, kita yang pasti-pasti aja yang bisa kita lihat deh, gitu kan. Ternyata, jangan-jangan di udara yang kita lihat ini banyak makhluk partikel apa gitu. Virus itu ukuran 100 nano, kenapa nggak bisa dilihat oleh kita? Virus, ini banyak, ya kan? Virus COVID yang lagi rame, ukuran 100 nano, nggak bisa dilihat. Itu berarti kita berkelahi dengan jin. Makhluk halus ya nggak kelihatan. Di nano aja besar 100 ya sebenarnya. 100. Besar. Tapi kita aja nggak bisa lihat ya. Nggak bisa lihat. Kalau setan itu misalkan ada virus gerombol 3 baru kita kelihatan tuh. Oh. Nah, kalau yang misalnya di ukuran berapa sampai mampu terlihat terkecil nih? 300 tadi. 300. Karena 300 itu kaitannya dengan gelombang
ini gelombang mata ya, gelombang sinar yang bisa kita lihat, ya sinar putih. Ini kan kita bilang ini sinar ini ukurannya 300 nano. Jadi ketika pakai mikroskop mikroskop biasa ya, mikroskop optik ya bahasanya, pakai optik, ya dia 300 nggak kelihatan. Di bawah 300 nggak kelihatan. Makanya virus pakai mikroskop juga nggak bakal kelihatan. Kecuali bergerombol. Nah, itu dia ya. Kita sendiri ini nggak terhingga nih, sampai kecilnya ini banyak banyak yang banyak banget yang nggak bisa kita lihat. Ini kan yang terkecilnya tuh, Prof, untuk bisa mampu lihat. Kalau terbesarnya, Prof, gitu. Misalnya di cahaya sebesar apa yang kita maksimal bisa lihat gitu. Kemampuan optik manusia memang terbatas juga ya. Nah, di bawah itu baru kita bisa menggunakan melihat lagi dengan sinar yang lain, sinar laser misalkan. Nah, kita bisa lihat sebenarnya dengan sinar laser itu kelihatan itu virus itu. Nah, dengan sinar laser atau mungkin sinar-sinar yang lain atau kalau kita pakai elektronik sinar gelombang elektronik kita juga bisa mengidentifikasi adanya virus atau adanya benda-benda yang tadi tidak kelihatan tadi. Waduh. Tapi yang sepanjang mata kita memandang, artinya kan kemampuan manusia itu dibatasi di situ, dibatasi di ukuran 300 itu sebenarnya. Ya, berarti emang kita nggak boleh sombong ya. Nggak boleh sombong. Kita masih jauh banget ya. Ibaratnya Prof aja nih ngulak-kulik sesuatu yang kita nggak lihat. Prof mempelajari sesuatu yang nggak bisa dilihat orang sebenarnya. Tapi Prof ada keinginan nggak memproduksi barang nano juga? Udah mulai tuh belum, Prof? Iya, ya makanya nih, ini kan yang kasus terbaru ini kan misalkan nih virus ya COVID ya. Ini kan ukurannya 100 nano. Virus itu dia kayak ada tangan-tangannya, udah ukurannya 100, ada yang bulat, ada yang macam-macam ya. Dia tuh ada tangan-tangannya tuh. Si virus ini? Virus ini. Jadi ketika virus itu menempel atau masuk ke dalam tubuh kita, biasanya dia ya langsung karena ada tangan-tangannya menempel ke bagian-bagian tubuh kita tertentu ya, jaringan-jaringan tertentu dia nempel. Nah, dari situ mulai dia tumbuh ya. Nah, berkembang biak lah dalam artian ya dia mulai ini ya. Nah, makanya dengan teknologi nano yang grupnya kami juga ada tim nano dari dari BPPT, dari BRIN ya, dan dari nano juga istri saya ya, Dr. Eti. Dia punya tim yang bisa kita menciptakan satu produk yang ukuran nano ya, mungkin sepertiganya dari virus gitu ya, yang punya tangan-tangan juga ya, sehingga ya kita memproduksi ya bahasanya propolis ya yang ukuran nano ya, sehingga partikel-partikel propolis yang berukuran nano ini sama ya, dia juga memiliki tangan-tangan yang sangat halus ya. Ketika ada virus dia langsung mengerungkupi ya, langsung menempel di tangan-tangannya dia gitu. Oh, di cover sama dia, sehingga dia udah mati. Jadi nggak bisa berkembang biak. Nggak bisa berkembang biak bahasanya gitu ya. Udah nggak bisa lagi melancarkan ya, istilahnya ketika kita menembak ke jaringan kan dari situ mereka melakukan pengkodingan ulang gitu kan untuk mereplikasi dan sebagainya, melakukan ini kan. Nah, tapi begitu dia dikenain ini kumpulin dia nggak bisa nempel kan, udah mati lah. Jadi artinya makanya propolis yang kita ciptakan ya itu antiviral itu artinya ya antivirus. Kami sudah menerbitkan ke jurnal internasional ya atas temuan ini. Jadi kita kan setelah ditemukan biasanya kan ditulis paper ya, publikasi. Kan banyak yang orang testimoni, kenapa Pak Nurul produknya kok bisa menyembuhkan COVID gitu kan? Menyembuhkan dalam arti ya bisa digunakan untuk ini COVID ya. Kalau gatel apa gitu kan. Ya kami kan kemudian dari testimoni itu kita ingin coba riset ya. Kok bisa ya? Akhirnya kita coba riset, ternyata memang benar dia memang berpotensi untuk bisa menyembuhkan COVID ya dengan tadi antiviralnya tadi. Kalau ini berarti memang langsung diteliti, bukan pabrikasi. Bukan kita ngeklaim punya orang, bukan. Iya gitu. Bukan maklon gitu ya. Kemarin bahkan kita menerbitkan yang untuk anti neuroprotector ya. Neuroprotector itu kayak orang Parkinson itu anti seperti itu, bisa dia menyambungkan lagi. Jadi bukan orang sakit Parkinson atau mungkin untuk stroke ya. Nah, ini bisa mengatasi itu juga malah. Itu sudah kami terbitkan juga itu. Dengan yang sama itu. Iya. Teknologi nano ini sangat penting buat di kehidupan sekarang. Jadi ibaratnya
buktinya banyak bisa diterapkan di produk-produk yang daily use begini kan. Gini Mas Untung, jadi supaya tahu aja ya, ada 12 teknologi yang akan mendisrupt, menghancurkan teknologi yang sebelumnya, industri yang sebelumnya. Itu dilaporkan oleh McKinsey. Satu-satunya adalah selain IT ya, biologi, bioteknologi, dan nanoteknologi. Ini nano ini akan menghancurkan produk-produk sebelumnya atau teknologi-teknologi sebelumnya, industri-industri sebelumnya, kalau kita nggak segera mereplace, menggantikan dengan teknologi nano. Iya. Kayaknya waktunya jauh ini, Pak. Karena ke depan baju kita yang kita pakai ini baju bisa dibikin dari nano juga? Iya, dengan teknologi nano misalkan sudah tidak bisa kotor lagi bajunya. Bisa begitu? Iya, kayak daun talas, teknologi daun talas misalnya kan yang paling gampang nih di alam. Bagus kan, maksudnya kan tahu ya, daun talas ya. Daun talas kan nggak pernah kena air tuh. Nggak bisa kena. Nah, itu kalau teknologi udah dikuasai oleh kita, dan sekarang sudah banyak yang pakai. Jadi pakaiannya disemprot aja. Nggak bakal basah? Nggak bakal basah, nggak bakal kotor. Apakah itu sejenis coating yang suka ada di mobil tuh? Itu. Oh iya itu? Sebenarnya ya itu. Ini kan coating mobil itu kalau Kan ini kan untuk mobil. Ke depan sudah untuk baju, untuk apa, semua bisa. Kira-kira masa depan nano di Indonesia gimana? Apa ada di negara lain ya? Mana yang udah enhance di nanonya? Kalau enhance nano sih sebenarnya awalnya nano kan diidentifikasikan sebagai teknologi yang canggih ya. Sehingga biasanya yang melit adalah negara-negara maju. Ternyata gitu kan. Berbagai macam produk akhir-akhir ini muncul yang mana produknya paling banyak di personal care product. Produk-produk yang digunakan oleh manusia, dikonsumsi oleh manusia secara besar, masif. Dan itu ternyata teknologinya tidak terlalu jelimet atau tidak terlalu membutuhkan investasi yang sangat besar. Dan ini yang kemudian dikuasai oleh negara-negara Asia, negara-negara berkembang. Sehingga sekarang orang-orang dunia ini lagi kebingungan, khususnya dengan kekayaan alam yang kita negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Dengan sentuhan teknologi nano, dia bisa meningkatkan nilai tambahnya sangat cepat sekali. Sehingga jamu-jamuan yang selama ini dijual dengan harga murah, karena apa murah? Karena efikasinya efikasi itu daya sembuhnya itu kan dia harus makan banyak baru bisa berefek gitu kan. Nah, dengan teknologi nano sudah tidak lagi seperti itu. Ini berarti sebuah peluang nih, karena Prof juga sudah memberikan kode ini bahwa ini sebuah kabar baik buat kita semua ya. Dan orang-orang seperti Prof ini belum banyak di Indonesia. Teman-teman semua, yuk sekarang kita kapitalisasi kemampuan Prof ini ya. Bahwa nano ini banyak peluang dan peluangnya masih tak terhingga nih untuk bisa kita apain gitu ya. Ini banyak mau kita tanya sama Prof nih, tapi mungkin waktunya ini harus lebih panjang lagi gitu. Ini sebuah hikmah yang sangat luar biasanya dari apa namanya satu ayat di surat Al-Zalzalah, ternyata penjabarannya bisa segini panjang, apalagi surat lain gitu, misalnya kayak surat apa ya, Al-Hadid misalnya gitu kan. Nah, nanti rame lagi tuh. Rame lagi tuh. Tapi kalau Al-Hadid sepakat nggak sih, Prof? Oh iya. Bahwa besi itu adalah bukan dari dalam bumi kan? Besi itu diturunkan Allah dari ruang angkasa, meteor itu. Secara sains? Secara sains. Tapi memang besi, planet bumi itu adalah planet besi. Awal mula planet bumi ini ya memang besi. Tapi besi yang kita gunakan oleh manusia ini adalah besi yang diturunkan Allah dari ruang angkasa berupa meteor tadi. Nah, obrolan kita barusan ini menarik ya. Tadi Prof bilang bahwa dari unsur nano tersebut kita punya keleluasaan untuk menciptakan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi dengan teknologi minimal kita bisa dikasih kode sama Allah, bisa loh gitu. Di dalam surat Ar-Rahman kan juga gitu. Ketika ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ard la tanfuduna illa bisultan. Kalau kamu bisa terbang ke angkasa, silakan saja kan gitu kan. Tapi kamu nggak bakal bisa kecuali dengan illa bisultan kan. Artinya dengan kekuatan, dengan teknologi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Prof. Prof ini tahu apa yang ada di Quran dan juga seorang profesor atau saintis gitu. Selama mempelajari sains, ada yang bertentangan nggak dengan Quran? Sampai sekarang justru kami tersungkur ya, ketika kan kadang-kadang kita ini membaca Quran selama ini kan ya bahasa Arabnya ya, meskipun
sebagian karena saking banyaknya kandungan yang ada di dalam Al-Quran nih, ceritanya itu kan full banget ya, hebat banget aja. Nah, kita kan kadang-kadang baca lupa. Kemudian kita belajar sains banyak ya. Begitu kemudian kita mulai lagi setelah kita memahami sains, kita kemudian membaca lagi Al-Quran. Oh ini maksudnya gitu kan. Dan itu bener itu. Kayak misalkan nih, gunung diciptakan sebagai pasak. Ini apa sih maksudnya? Kalau dulu kita baca di awal-awal SMA kita nih masa apaan sih gitu kan. Ternyata ketika kita sudah ilmunya lebih tinggi, supaya kalau ada gunung-gunung di ini ada tempat keluarnya magma, bumi ini nggak bolak-balik bergetar terus. Kan karena magma ini kan keras sekali, kalau ditutup kan meledak. Panasnya kan memuai, sehingga untuk menyetabilkan dibukalah lubang-lubang udara, misalnya kan bisa keluar ininya ya, tekanannya berkurang terus kan. Coba kalau gunung tidak ada, gunung yang berapi tidak ada, ditutup semua, meledak kita ini. Jadi banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang tersurat ya. Kita bukan baca tersurat ya, maksudnya tertulis. Itu memang benar-benar clear banget ya, bahwa dunia ini diciptakan dari 4 masa, terus ada 2 masa berikutnya. Itu artinya dunia ini berevolusi ya. Terjadinya sebab akibat, sehingga teori bahwa evolusi itu memang ada di dalam Al-Quran. Jadi asal muasal manusia, asal muasal semua benda-benda makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini juga berevolusi ya. Dan Allah memang menciptakan di dunia ini adalah hukumnya sebab akibat. Tidak mungkin ada sebuah kejadian tidak ada sebabnya. Masya Allah ya. Bahkan sampai unsur yang membentuk manusia di Quran ada. Mau diciptakan dari apa aja ada. Poin ini kan artinya zarah itu kan satu titik ya. Hanya dengan menciptakan 116 ini zarah tadi bisa membuat sedemikian benda universe ini bisa jadi seperti ini gitu. Terima kasih waktunya ini untuk datang sini dan terbuka juga ya kita yang biasanya kita tadi nggak tahu apa-apa soal nano gitu ya. Ternyata nano ini juga relate dengan Al-Quran juga, dan ternyata ini sebuah challenge buat kita nih orang Indonesia, apalagi yang muda-muda, untuk tiba-tiba bisa mengejar ketinggalan negara kita gitu dengan ada satu shortcut yang bisa membuat kita jadi leading di dunia. Prof udah kasih kode juga nih, ibaratnya itu adalah teknologi nano. Ayo sekarang kita mulai pelajari. Dan tadi produk tadi saya mau cobain teman-teman semuanya. Propolisnya, Prof bisa dapat yang mana? Ya kita di di Nano, mungkin searching aja ya di Google ya. Nanotech Indonesia Global. Nanotech Indonesia Global TBK. Ya. Waduh, ini paten banget nih. Soalnya langsung diperiksa sendiri sama Prof. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semuanya dan juga inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih Prof waktunya nih. Sama-sama. Terima kasih. Ya mudah-mudahan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Sama-sama. Sampai kita teman-teman semuanya, kalau dirasa ini perlu dan juga menginspirasi, silahkan di-share dan juga sebarkan ke teman-teman semua yang lain. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.